Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diko Suma dengan NPM 23082600074, blok kidney dan urinary tract. Baik, penyakit yang akan saya bawakan itu adalah glomerulonefritis. Untuk etiologinya, glomerulonefritis ini terbagi menjadi dua, yaitu primer dan sekunder. Untuk bagian primer sendiri, dia ada IgA nephropatik, kemudian ada glomerulonefritis pasca streptococcus atau PSGN, lalu ada minimal change disease, lalu ada focal segmental glomerulosclerosis atau FSGS, lalu ada membranous nephropatik, lalu ada membranoproliferasi GN, itu yang untuk primer. Lalu ada glomerulonefritis sekunder, itu bagian dari penyakit sistemik. Nah, dia ada autoimun, yaitu lupus nephritis, kemudian ada infeksi, hepatitis B, hepatitis C, dan HIV. Kemudian ada vasculitis, ANCA-associated vasculitis. Lalu ada metabolic, diabetes mellitus, dan neoplasma paraneoplastik. Lanjut ke epidemiologi, yang dimana GN ini merupakan penyebab utama penyakit ginjal kronik dan gagal ginjal tahap akhir setelah diabetes dan hipertensi. IgA nephropatik adalah glomerulonefritis primer tersering secara global. Kemudian PSGN, itu tadi glomerulonefritis pasca streptococcus, itu lebih sering ditemukan di negara berkembang, contohnya seperti Indonesia. Lalu ada lupus nephritis, lebih sering pada perempuan usia muda. Nah, untuk yang di Indonesia, GN masih menjadi penyebab signifikan gagal ginjal. Banyak kasus terdiagnosis pada stadium lanjut. Untuk patofisiologinya itu dimulai dengan mekanisme deposisi kompleks imun, yang dimana terjadi di mesangium, subendotel, atau subepitel, yang dimana akan mengaktifkan komplement yang akan menyebabkan inflamasi. Kedua, autoantibody itu terhadap struktur glomerulus, di mana anti-GBN antibody itu akan mengalami kerusakan yang langsung terhadap membran basalnya. Kemudian yang ketiga, aktivasi sel inflamasi, yang dimana neutrofil, makrofag, dan limfosit, yang dimana akan menjadinya pelepasan sitokin dan mediator inflamasi yang akan mengakibatkan peningkatan permeabilitas glomerulus yang akan menyebabkan proteinuria, kemudian kerusakan kapiler yang akan menyebabkan hematuria, penurunan GFR yang menyebabkan azotemia, dan inflamasi kronik atau inflamasi kronik yang akan menyebabkan fibrosis yang akan membuat gagal ginjal. Untuk pengobatan itu ada terapi umum dan terapi spesifik. Terapi umum sendiri ada kontrol tekanan darah, ACE inhibitor atau ARB, kemudian restriksi garam dan cairan, lalu ada diuretik untuk edema, dan manajemen komplikasi. Untuk yang B, terapi spesifik, yaitu ada kortikosteroid, imunosupresan, contohnya itu ada cyclophosphamide, kemudian ada azatioprine, lalu ada plasma exchange atau anti-GBM disease, lalu yang terakhir terapi penyakit dasar, yaitu SLE atau XLE dan infeksi. Lanjut ke prognosis, itu dipengaruhi oleh jenis glomerulonefritisnya sendiri, kemudian ada derajat kerusakan awal, respon terhadap terapi, dan kepatuhan pasien. Prognosis baiknya itu ada minimal change disease, sedangkan prognosis buruknya itu FSGS, RPGN, dan glomerulonefritis kronik dengan fibrosis luas. Lalu ada komplikasi, yang dimana ada gagal ginjal akut, kemudian ada penyakit ginjal kronik, hipertensi, sindrom nefrotik, infeksi, tromboemboli, dan ESRD. Lalu ada pencegahan dan edukasi.
Untuk pencegahan akan deteksi dini hematuria dan proteinuria. Kedua, pengobatan infeksi secara adekuat. Ketiga, kontrol penyakit sistemik seperti DM-SLE. 4, hindari obat nefrotoksik. Untuk edukasi kepada pasien, sarankan untuk kepatuhan minum obat, kontrol tekanan darah, diet rendah garam, pemantauan fungsi ginjal berkala, dan pemahaman penyakit kronik. Baik, ini referensi yang saya dapatkan untuk membuat mind map-nya. Oke. Lebih dan kurang saya mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.